Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kak Kiki. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, di sebelah kakak sudah ada gambar dua rumah dengan kondisi yang berbeda. Coba teman-teman perhatikan ya. Pada gambar yang pertama, rumah terlihat rapi dan sangat layak untuk dihuni. Sedangkan pada gambar yang kedua, rumah terlihat rusak dan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa belum meratanya kesejahteraan sosial di masyarakat. Kondisi ini bisa disebut juga dengan ketimpangan sosial. Nah, jadi menurut teman-teman, apa sih pengertian dari ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial adalah ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Sumber daya primer meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, serta peluang usaha dan bekerja. Sedangkan untuk sumber daya sekunder adalah sarana pengembangan usaha dan sarana saluran politik. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial? Faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial ada dua, faktor yang alami dan non-alami. Untuk faktor yang alami terjadi karena bukan kehendak manusia. Yang pertama ada letak dan kondisi geografis. Dalam hal pembangunan, biasanya daerah dataran rendah cenderung lebih cepat dan lebih mudah pembangunannya daripada dataran tinggi. Hal tersebut karena sulitnya akses menuju dataran tinggi. Pada perkembangan infrastruktur, dataran tinggi terkendala oleh bentang alamnya yang landai dan curam. Hal ini menyebabkan kondisi lahannya menjadi tidak stabil dan rawan sekali untuk longsor. Kemudian yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dan memiliki penduduk yang berbeda-beda pula. Jika penduduk atau masyarakat setempat tidak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik dan bijak, maka akan terjadi ketimpangan sosial di daerah tersebut. Lalu untuk faktor non-alami, yang pertama adalah pengaruh globalisasi. Nah, ini tergantung pada manusianya, bagaimana mereka menyikapi dan memanfaatkan kehadiran dari globalisasi. Contohnya, jika kita ingin memasarkan suatu produk, kita memanfaatkan teknologi internet untuk mempermudah kita menyebarluaskan informasi dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebijakan transmigrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Misalkan di suatu daerah, penduduk pendatang secara kehidupannya lebih maju daripada penduduk aslinya, maka akan terjadi ketimpangan sosial di daerah tersebut. Lalu yang ketiga adalah internal individu. Kondisi internal setiap individu berbeda-beda. Ada yang malas dan ada yang rajin. Bagi mereka yang rajin, maka akan semakin berkembang dan maju dibandingkan yang malas. Lalu faktor non-alami yang terakhir adalah perbedaan kondisi demografis. Perbedaan ini dipengaruhi langsung oleh tingkat pendidikan penduduknya. Penduduk dengan mayoritas berpendidikan tinggi, maka produktivitas kerjanya pun akan semakin tinggi. Nah, bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial itu ada dua, yaitu ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial non-ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi adalah ketimpangan yang dipengaruhi langsung oleh faktor ekonomi. Yang pertama, adanya golongan kaya dan golongan miskin. Perbedaan ini merupakan permasalahan tentang pemerataan ekonomi. Bagi golongan yang miskin, mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan fasilitas, pendidikan, dan teknologi, sehingga akan sulit untuk bersaing secara pendapatan dengan mereka yang golongannya kaya. Lalu, adanya pemilik modal dan buruh. Saat permintaan pasar meningkat, buruh akan bekerja lebih keras, sedangkan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Di desa, pembangunannya cenderung lebih lambat daripada di kota. Hal ini dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mudah dijumpai di kota sehingga membuat kota lebih maju daripada di desa. Lalu, ketimpangan sosial yang non-ekonomi, pertama adalah ketimpangan kesempatan. Ketimpangan kesempatan ini dibagi menjadi dua, yaitu ketimpangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan ketimpangan kesempatan untuk mendapatkan kesehatan.
Ketimpangan pendidikan ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana yang belum merata, keterjangkauan akses pendidikan seperti mahalnya biaya sekolah, dan keterbatasan tenaga pengajar. Sedangkan ketimpangan kesehatan ditandai dengan biaya kesehatan yang mahal, terbatasnya infrastruktur, kurangnya tenaga medis, dan rendahnya rasa kepedulian terhadap kesehatan itu sendiri. Kemudian ketimpangan budaya global dan lokal. Ketimpangan ini terjadi karena banyaknya generasi muda yang bertingkah kebarat-baratan. Faktor yang melatar belakanginya adalah, pertama, kurang tertarik dengan budaya lokal. Yang kedua, kurangnya sosialisasi kebudayaan lokal dari generasi tua ke generasi muda. Dan yang ketiga, adanya perasaan malu atau gengsi untuk melestarikan budaya lokal karena dianggap kurang kekinian. Dan yang terakhir adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender adalah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki yang didasarkan pada keyakinan gender. Ada 5 bentuk ketimpangan gender. Yang pertama, stereotip. Yang kedua, beban ganda. Yang ketiga, marginalisasi. Yang keempat, subordinasi. Dan yang kelima adalah kekerasan. Stereotip merupakan pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu. Contohnya, hanya laki-laki yang boleh bekerja, sedangkan perempuan tidak cocok untuk bekerja, melainkan harus memasak, mencuci, dan berdiam diri di rumah. Beban ganda merupakan pemberian tugas dan tanggung jawab ganda terhadap perempuan. Misalnya, ketika seorang perempuan memilih bekerja, namun mereka tidak dapat terlepas dari tugasnya sebagai istri dan ibu di rumah. Marginalisasi merupakan upaya untuk meminggirkan kedudukan perempuan. Contohnya, perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya mereka akan menjadi ibu yang memasak di dapur. Subordinasi yaitu mendomerduakan kaum perempuan. Contohnya, anggapan bahwa perempuan harus berada di belakang laki-laki, atau memandang perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Perempuan sering dipandang lebih lemah daripada laki-laki, sehingga perempuan sering mengalami kekerasan seperti pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak dari ketimpangan sosial di masyarakat adalah kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas terjadi karena adanya desakan ekonomi serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membuat mereka mampu untuk melakukan kriminalitas. Yang ketiga adalah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial adalah rasa tidak suka dari suatu kelas sosial karena adanya perbedaan kehidupan di masyarakat. Yang keempat adalah diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial adalah sikap yang membeda-bedakan secara sengaja terhadap suatu golongan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu. Kemudian yang kelima, adanya pencemaran lingkungan. Nah, ini terjadi karena keegoisan manusia dan para pemilik pabrik yang tidak mau mengolah limbahnya sehingga mencemari lingkungan. Kemudian adanya kemerosotan moral. Contoh sederhananya adalah hilangnya rasa toleransi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah melemahnya jiwa wirausaha. Para pengusaha kecil memilih untuk menutup usahanya karena merasa kalah saing dengan pengusaha besar yang notabene mereka sudah memiliki nama di pasar besar. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian, faktor, bentuk, dan dampak dari ketimpangan sosial. Nah, semoga ilmu yang kakak berikan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.